negara kami. Kami juga terus bersyukur untuk kemurahan Tuhan untuk bangsa dan negara kami saat ini, apapun kondisi dan keadaannya. Tuhan, kami memohon kepada Engkau, kiranya Tuhan terus memberkati, menolong kebijaksanaan daripada Tuhan terus mengalir kepada pemimpin bangsa dan negara kami. Untuk Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, hingga pejabat-pejabat di tingkat daerah yang terendah, Tuhan menolong agar para pemimpin kami ini boleh terus menatap kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan baik, khususnya di saat negara kami masih mengalami penyebaran pandemi corona yang terus meningkat ini. Tuhan menolong para pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ekonomi, kesehatan negara kami boleh terjaga. Begitu juga pertahanan keamanan negara kami boleh terus terjaga. Kehidupan sosial masyarakat juga boleh terus terjaga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga membawa para tenaga medis, baik itu dokter, perawat, ataupun sukarelawan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang menderita atau di dalam penanganan COVID ini. Karena Tuhan, mereka semua boleh tetap sehat, mereka semua boleh tetap aman, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan baik. Begitu juga rumah sakit ataupun gedung-gedung yang dipakai untuk penanganan ini, boleh juga Tuhan, boleh dalam keadaan aman karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami, juga khususnya kondisi kesehatan bangsa dan negara atau masyarakat Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya pandemi ini boleh segera tertangani, vaksin boleh segera ditemukan, ataupun obat-obatan yang sesuai boleh segera ditemukan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengandalkan kasih kemurahan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga Tuhan membawa GGBI berikut lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Karena Tuhan, baik itu gereja ataupun lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, boleh terus melakukan tugas pelayanannya dengan sebaik-baiknya, sehingga misi utama pekabaran Injil boleh tetap terlaksana meskipun negara kami atau bangsa kami masih tinggi tingkat penyebaran COVID ini. Itu semua tidak menjadi penghalang bagi Injil terus disebarluaskan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan kehidupan kami bergereja di Gereja Baptis Selapajang Jaya ini. Karena Tuhan, setiap organisasi boleh menjalankan fungsinya juga dengan baik. Baik itu sekolah minggu, PKRB, PKMB, WBI, PBI, juga PPA, dan kebaktian-kebaktian yang diadakan, doa-doa yang dilaksanakan. Karena Tuhan, kami boleh terus bertumbuh iman percaya kami ke dalam Tuhan. Kami juga boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh sempurna serupa dengan Kristus. Tuhan juga menolong gembala sidang kami di tengah-tengah pelayanannya, juga Ibu Anis, juga Saudara Lodi, saudara Tuhan. Semoga gembala sidang kami ini terus berada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan terus menolong kehidupan gembala sidang kami beserta keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tak lupa membawa kehidupan kami seluruh jemaat Gereja Baptis Selapajang Jaya. Tuhan, anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit atau dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan tangan kasih-Mu boleh tercurah kepada mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, ataupun kasih perhatian dari keluarga, dari teman, dari jemaat, menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul masalah ekonomi dalam pekerjaan, khususnya saat-saat sulit saat ini. Tuhan menolong, memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang di dalam bangku pendidikan, baik itu dari PAUD, SD, SMP, SMA ataupun di bangku perkuliahan. Mereka semua boleh beradaptasi dengan sistem pendidikan yang agak berubah, dengan sistem jarak jauh. Mereka semua boleh tetap belajar dengan baik, boleh memaknai pendidikan yang mereka ikuti pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ada pun pergumulan jemaat Tuhan lainnya yang mungkin tidak bisa kami ungkapkan pada saat ini, tapi Tuhan mengerti. Kami mohon kasih Tuhan terus tercurah bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Allah ya Bapa, kami
kami serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah segala sesuatu yang boleh terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Deta yang sudah menolong kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita akan lanjutkan ujian kita, namun sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa tema kita bulan Juli adalah taat dalam tuntunan Tuhan. Ayat tema kita diambil dari Yesaya 56 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama ayat tema ini dan kita baca 2 kali. Ya. Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Kiranya terus boleh kita renungkan akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan tema pujian tema kita yang diambil dari nyanyian pujian nomor 247. Percaya Pak. Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian percaya Pak.
diperkenan untuk memuliakan, memuji nama Tuhan kita. Baik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengucap syukur, memberikan yang terbaik melalui persembahan perpuluhan yang Tuhan percayakan kepada kita, melalui pekerjaan, melalui usaha, dan melalui berkat-berkat yang lain. Persembahan ini kita akan berikan. Bapak Ibu bisa maju satu persatu, mungkin diawali dari sebelah sana. Ini ada 2 kantong persembahan, warnanya biru, tapi pegangannya ada yang diwarnai merah dan yang satu tidak. Jadi yang warna merah ini adalah untuk persembahan pembangunan, dan yang tidak ada tanda merahnya itu adalah boleh Bapak Ibu memberikan sebagai persembahan dan perpuluhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau mengungkapkan ucapan syukur kami melalui persembahan dan perpuluhan. Bahkan kami rindu pembangunan gereja ini pun membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan biarlah Tuhan menyentuh hati kami, memberkati hati kami, dan menguduskan hati dan tangan kami untuk boleh menaikkan ucapan syukur ini melalui persembahan. Dan Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu. berkat ini buat keluarga Bapak Ibu semua dan saudara. Baik, hari ini kita boleh melihat anak-anak kita dan anak-anak sekolah minggu. Bersyukur mestinya tahun ini tidak ada seal, tapi Tuhan memakai anak-anak muda yang kreatif, yang luar biasa, yang menguasai skill dalam hal digital. Dan Lobby bersama tim telah menggarap seal asik dalam waktu yang sangat singkat. Dan kita semuanya diberkati melalui seal
sejak hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, 3 hari berturut-turut. Dan ada lomba, selain lomba membaca ayat, dan kemarin sih sangat bagus sekali, ya, sederhana tapi bisa dimengerti, dan anak-anak antusias bisa melihat di mana mereka di rumah masing-masing membawa HP masing-masing, mungkin HP orang tuanya dan lain sebagainya. Terima kasih untuk semuanya, tim Kak Lodi dan semua tim yang sudah membuat kita tidak kecewa sehingga ada seal. Karena melalui seal saya juga mengenal Tuhan. Ketika saya masih kelas 3 SD, saya diajak seal. Dan setelah itu saya ikut sekolah minggu dan tidak pernah melupakannya. Saya mengenal Yesus karena adanya seal. Baik, hari ini karena mereka ini ikut lomba gerak dan lagu tema, mereka sangat menguasai. Dan puji Tuhan, mereka adalah pemenangnya dari sewa pajak. Anak-anak ini hari Rabu mereka hanya belajar menyanyi, menguasai lagu tema itu, lalu hari Kamisnya mereka menari, ya, dengan gerakan dan lagunya itu lagu sangat susah sekali, sulit. Saya sampai sekarang tidak hafal. Hari Sabtunya, ya, ternyata setelah ada KKR dan lain sebagainya mereka mendapatkan juara dan menjadi pemenangnya. Terima kasih. Silakan anak-anak sekolah minggu, anak 7 anak yang boleh mari bersama ibu di sini. Oke, silakan Eva maju ke depan cepat. Ya, oke. Mereka akan menampilkan gerak dan lagu.
Terima kasih anak-anak yang cantik, yang ganteng, yang baik, yang cerdas ya. Saya sangat antusias ya, dan mereka senang sekali. Saya bersyukur, saya sampai menangis kerja keras mereka ya. Kita semuanya berdoa dan semua tidak sia-sia. Mereka bahagia dan senang karena menjadi pemenang ya. Sil asik, aku oke. Menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu dan kita semuanya. Baik, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkatnya melalui firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Ku taat perintah.
dalam hidup kami memang tidak lepas daripada kesulitan, tantangan, persoalan. Tapi apapun yang terjadi, kami mau belajar taat kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya di balik ketaatan itu ada kebahagiaan yang boleh kami peroleh. Ada kemenangan yang boleh kami capai. Karena itu mari Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami. Kami rindu firman-Mu dinyatakan bagi hidup kami pada saat ini. Dengan menaikkan pujian syukur, mari Kau berbicara kepada kami. Dalam nama Kristus Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa menaikkan pujian dan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Maaf saya masker dilepas karena kalau saya menggunakan masker pertama tidak jelas ya intonasi bicara. Yang kedua sesak. Suka bernapas ya, nggak apa-apa, kita jaraknya jauh ya. Nanti kalau saya selesai pasti saya akan pakai masker lagi. Jadi mohon dimaklum ya. Puji nama Tuhan, ini minggu yang terakhir di bulan Juli ya. Sepanjang bulan ini kita sudah berbicara tentang tema yang besar, tentang ketaatan ya. Sebelum kita lebih jauh berbicara apakah kita sudah taat pada protokol kesehatan, itu yang pertama yang perlu kita lakukan ya. Di sepanjang 3 konsep ini, mungkin di antara Bapak Ibu yang kurang percaya, tapi saya sudah membuktikan ketika berbicara dengan beberapa orang, mereka tidak percaya adanya COVID-19. Ya, termasuk salah seorang tokoh di sini, saya nggak sebutkan namanya, tidak percaya adanya COVID. Ya, itu yang membuat prihatin. Tetapi kita tidak perlu berdebat. Ya. Yang terpenting bagaimana kita memberikan teladan kepada mereka, memberikan contoh pada mereka, bagaimana sebaiknya hidup kita menghadapi situasi pandemi seperti ini. Berikan teladan. Kemana-mana saya selalu pakai masker, walaupun banyak ini nggak pakai masker, ya. Termasuk di Bandung, tukang siomay, tukang batagor, tukang mie ayam, segala macam. Ya, mereka tidak percaya dengan COVID. Ya. Bahkan mereka sudah salah interpretasi berkenaan dengan new normal. Bagi mereka new normal sama dengan normal. Ini sudah salah kaprah. Ya. Makanya memang sebenarnya saya agak kurang setuju dengan new normal. Lebih tepat adaptasi kebiasaan baru. Ya. Itu yang perlu kita sampaikan juga kepada keluarga kita, teman-teman kita, bahwa COVID itu nyata. Kemarin kami berduka oleh karena salah seorang kenalan baik kami yang kami sebut sebagai Oma. Oma ini sudah seperti orang tua sendiri, ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah dengar nama Ibu Eli, ya. Ibu Eli dia sebagai owner dari Chicago Group, ya, di Kalitus. Mamanya meninggal berapa hari lalu. Dan memang meninggal karena COVID. Wow, ya, satu hal yang tidak bisa kita duga. Dan owner sekarang juga lagi karantina mandiri di rumahnya. Jadi kita lihat, COVID-19 is true, betul-betul nyata. Jadi jangan sampai kita meremehkan, tapi juga jangan terlalu parno, jangan terlalu takut ya. Beraktivitas seperti biasa, tetapi tetap kita harus disiplin protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema judul khotbah, yaitu ya, ketaatan membawa kemenangan. Ya, dengan dasar firman Tuhan diambil dari Hakim pasal 7 ayat 1-25. Ayatnya terlalu panjang, tapi mari kita akan potong saja beberapa ayat ya. Dan mohon nanti dipelajari di rumah. Tetap kita akan baca firman Tuhan, ya, kita akan lihat dalam Hakim pasal 7. Silakan membuka Alkitabnya, bagian buah Alkitab. Perhatikan Hakim pasal 7. Kita akan baca cepat saja, ya, karena waktu singkat. Kita udah komitmen, ya, bahwa khotbah tidak lebih daripada 20 menit, ya. Baik, saya bacakan ayat pertama, jemaat ayat yang kedua, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Ya. Nanti sisanya nanti kita akan bahas.
yang lain. Mari kita akan baca mulai ayat yang kedua, saya akan baca, kemudian jemaat yang ketiga, seterusnya sampai ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku hendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memenjamkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang berkata kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar, biarlah ia hilang, dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu dia menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menyuruh air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tetapi orang yang dari rakyat itu semuanya berlutut, masing-masing setempat kediamannya. Kita tahu bahwa hidup itu adalah peperangan rohani, ya. Peperangan rohani selalu hadir, selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kadang kita berpikir, kok masalah satu belum selesai, ada lagi masalah yang lain. Kita selalu berhadapkan dengan persoalan-persoalan baru, dan wajarlah sepanjang kita masih hidup selalu ada persoalan, ada tantangan dalam hidup kita. Bahkan yang lebih parah lagi, ingat bahwa kita tetap selalu ada dalam situasi kondisi peperangan rohani. Baik, kita akan lihat tapi pikiran kita. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran hati kita saat ini. Saya tidak tahu. Hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Tetapi kerap kali ketika kita duduk pun ada pikiran yang selalu melayang-layang, pikiran yang selalu melantur kemana-mana, hati yang juga kadang-kadang tidak lurus dalam hati Tuhan. Di sisi lain kita ingin menurut roh, kita ingin taat. Di sini terjadi suatu perang rohani. Ya, kita mau yang baik, tetapi yang tidak baik yang datang. Kita ingin melakukan hal-hal yang betul berkenan di hadapan Tuhan, tetapi yang tidak berkenan yang kita kehendaki. Terus kita terlibat dalam peperangan rohani. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Nah, sebenarnya kalau kita mau perhatikan, kalau kita mau membaca Yohanes pasal 1 ayat 12, ya, kita lihat bahwa kita itu sebenarnya telah menerima kuasa dari Allah. Kita menerima kuasanya dan kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Bagi setiap orang yang telah percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita percaya bahwa hidup ini merupakan peperangan rohani. Namun kita perlu tahu bahwa meskipun demikian, kita harus menyadari bahwa setiap diri kita diberikan satu kuasa. Untuk apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu harus dinyatakan melalui apa? Melalui perbuatan perubahan karakter kita. Kita tidak lagi ada di dalam kuasa dosa, budak dosa, karena kita telah tebus dengan darah yang mahal oleh Kristus. Namun bukan berarti kita tidak waspada. Harus tetap waspada dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita tahu
ada. Harus waspada sepenuhnya. Karena iblis punya banyak cara untuk menjatuhkan kita sekalian. Nah, harus kita lihat bahwa sebenarnya hidup itu adalah suatu penantian. Ya, kita sedang dipanggil, suka atau tidak suka, kita sedang dipanggil. Perhatikan ini gambar apa? Ya, seorang ibu yang sedang menanti apa? Das. Saya jarang melihat ini sekarang. Dulu waktu saya kecil, saya sering kali lihat ibu saya, ya, goyang-goyang begitu, ya. Senang saya lihat pantat ibu saya tidur di goyang-goyang ketika menampi beras. Saya mesti karena saya pegang pantatnya karena betul-betul menarik, ya. Sekarang pemandangan seperti itu udah jarang. Waktu menampi beras, apa yang dibuat? Ya, gabahnya dibuat, ya. Di bawahnya ada banyak ayam atau gabah, gitu kan. Ada kerikil-kerikil dibuangin, ya. Ini pertanyaan besar buat kita. Jangan sampai kita menjadi gabah atau kerikil yang dibuang ketika kita dalam masa penantian. Inilah masa penantian itu. Ya. Ada satu bagian firman Tuhan yang kalau kita lihat dalam Matius pasal 22 ayat 14. Ya, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Inilah masa penyaringan sebenarnya. Saya mau sampaikan ini barangkali info ini barangkali membuat kita kurang enak. Maaf kalau ada yang kurang sejahtera dengan fakta ini, karena ini merupakan satu fakta yang harus kita akui bersama. Ada orang yang terpanggil untuk datang untuk ibadah ke gereja, namun belum tentu terpanggil untuk menerima keselamatan. Itu fakta. Apa dipikir kalau orang ke gereja sudah diselamatkan? Ya. Dan kita harus tahu bahwa ada banyak orang yang pernah dikerangi hatinya oleh Tuhan sehingga mereka menyadari dosanya, tapi belum tentu mereka mau bertobat. Belum tentu. Oh, ini memang Tuhan indah bagi saya. Hati yang gelap diterangi, tetapi apakah mau memilih bertobat? Belum tentu. Ya. Belum tentu seperti itu. Banyak orang mendapat anugerah untuk mendengarkan firman Tuhan, mau bersekutu dengan orang-orang yang baik, namun belum tentu mereka sudah lahir baru. Belum tentu. Ini fakta yang kita perhatikan. Ya. Di sini kita harus mengerti bahwa mereka yang hidupnya sungguh diselamatkan adalah mereka yang hidupnya mengalami perubahan sehingga mereka hidup sebagai anak-anak Allah. Ia mengalami perubahan hidup menjadi baik dan menghasilkan buah yang baik. Imannya itu nyata melalui buah-buah yang baik. Jadi banyak orang yang dipanggil namun sedikit yang dipilih. Penyaringan iman selalu terjadi dalam hidup kita. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya berharap dalam masa penantian itu jangan sampai kita menjadi seperti kerikil atau gabah yang dibuang. Tuhan tidak melihat kualitas sebenarnya, tapi Tuhan ingin melihat kualitas. Sampai saya berpikir, kenapa jemaat kita cenderung tidak bertambah? Tapi satu hal yang perlu saya syukuri di masa pandemi ini, saya tidak berharap ada jemaat yang banyak datang. Kenapa? Padat jadinya. Jadi social distancing, physical distancing sudah tidak ada lagi kalau perlu padat. Segini cukup lah, ya. Segini cukup. Ya. Walaupun kita tidak bisa melarang orang datang, ya. Tapi ini yang kita perhatikan dari bagian ini. Tuhan mencari kualitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari akan perkara itu. Ya. Tuhan cari kualitas. Kemudian juga kita perhatikan juga di bagian lain. Ini yang unik yang kita lihat. Ya, kalau kali kita baca firman Tuhan dari ayat 2 sampai dengan ayat 7, ada beberapa penyaringan yang diperlihatkan oleh bacaan firman Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Mengapa Tuhan menyaring 3
32.000 orang Israel yang siap berperang melawan Midian dan hanya tersisa 300 orang. Dari mana kita tahu 32.000 orang? Perhatikan baik-baik, ya. Itu dijelaskan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab yang sudah kita baca. Bagus, ya. Ada 32.000 orang. Perhatikan ayat yang ketiga di bagian yang terakhir, ya. Dikatakan lalu berapa? 20 berapa? 2.000 dari rakyat itu, dan tinggal berapa? 10.000. Jadi 22 tambah 10, 32.000, ya. Jadi ada 32.000 orang. Dari 32.000 orang tinggal 10.000 orang, 22.000 orang pulang. Apakah 10.000 itu sudah cukup? No. Disaring lagi. Dengan cara apa? Ujian, minum air. Ya. Tuhan ingin memperhatikan bagaimana mereka minum air. Caranya minum air bagaimana? Ada yang minum air langsung seperti anjing. Ya, perhatikan. Mulutnya langsung, mungkin tenggelamkan, minum langsung sepuas-puasnya. Tapi ada yang tetap sambil bersetengah di hanya dengan tangan saja di laut. Di sini terlihat bahwa yang meminum dengan cara seperti anjing menjilat itu yang tidak lurus saringan. Dan 10.000 itu tinggal sisa 300 orang. Mereka yang ngambil air dengan tangan. Apa artinya buat kita sekalian? Kita harus tahu bahwa ini merupakan satu gambaran yang baik, ya, tentang apa? Kewaspadaan, ya. Itu masuk peranan situasi dalam situasi perang. Harus ada kewaspadaan. Orang yang langsung minum air menenggelamkan mukanya wajah, dan itu orang yang tidak waspada, orang yang lupa diri. Tapi orang yang minum air dengan tangan, dia bisa melihat situasi kondisi sekitarnya. Karena itu sudah seperang. Orang yang minum air dengan cara seperti anjing, dia akan mudah dibunuh oleh musuh. Tapi mereka yang minum dengan tangan setengah berdiri, mereka sambil melihat situasi, tetap waspada. Ya, itu yang Tuhan pilih. Artinya di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya memanggil orang yang mau saja. Mungkin 10.000 ini adalah orang berani, tapi Tuhan juga mengatakan mau berani tidak cukup. Tuhan mau tidak mau berani waspada. Itu yang Tuhan mau. Itulah yang dipilih oleh Tuhan, yang dipilih oleh Gideon untuk berperang dengan tentara Midian. Ya, ini yang perlu kita tahu. Maka hal ini Bapak Ibu yang dikasih. Ya. Selanjutnya kita perhatikan lebih baik. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini gambaran yang jelas tentang bagaimana tentara Gideon menghadapi tentara Midian. Tiup sangkakala, hancurkan buyung yang kosong, kemudian memegang suluh dan obor. Di sini ada satu hal yang perlu kita jelaskan bersama-sama. Bagaimanakah membangun kewaspadaan ini? Karena kita harus waspada dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagaimana kita menjadi kewaspadaan iman? Orang yang waspada tidak pernah lengah dan tidak merasa dirinya sudah aman. Dalam kebebasan pun jangan sampai kita lengah. Kita harus terus waspada karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Kita tidak pernah tahu. Ada orang-orang yang kelihatannya sehat, semangat, antusias, tiba-tiba mati. Waspada. Kita tidak pernah tahu kapan usia kita berakhir, kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena itu kita terus waspada. Ya. Nggak tahu kapan Tuhan datang. Ada orang-orang yang kelihatannya sehat, tetapi tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa
membangun kewaspadaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, mari kita belajar baik-baik. Mari bangun kewaspadaan dengan terus membaca firman Tuhan dan berdoa. Kita harus tekun membaca firman Tuhan dan berdoa terus-menerus. Selalu ada satu ucapan di firman Tuhan, berdoa dan berjaga-jagalah, seperti yang diungkapkan Tuhan Yesus pada para muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, yang tertidur ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan sampai katakan, roh penurut tapi daging itu lemah. Karena itu berdoa dan berjaga-jaga. Ya. Terus kita akan baca firman Tuhan. Kalau kita terus menunda-nunda, tidak mau baca firman Tuhan, kita akan segera lupa. Ketika kita sedang melakukan peperangan iman, peperangan rohani, kita harus menjaga kewaspadaan dengan taat membaca firman Tuhan. Dan terus berdoa. Alkitab yang kita baca adalah firman Tuhan. Firman itu berkuasa untuk memimpin dan membentuk kita. Dan kita akan selalu memiliki kesadaran iman karena kita mendapatkan perintah yang baru dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan renungkan bagian ini. Ini cara untuk kita boleh membangun kewaspadaan. Jangan pernah kita absen baca firman Tuhan, jangan absen kita berdoa. Itulah peluang iblis untuk bisa menjatuhkan kita ketika kita tidak pernah lagi berdoa. Jangan pernah heran ketika memikirkan diri sendiri, kenapa saya sudah jatuh, bagaimana nggak jatuh, berdoa aja nggak pernah. Baca firman apa lagi? Ya. Orang yang baca firman aja belum tentu apa. Tapi mari kita akan melihat bagian ini. Salah satu bagian yang kita lakukan untuk kita tetap membangun kewaspadaan adalah dengan cara membaca firman. Yang kedua yang kita lihat, mari kita akan menyadari bahwa musuh senantiasa ada di sekitar kita. Jangan curiga dengan orang-orang di kanan kiri saudara, ya, jangan curiga depan belakang, jangan nuding dengan dia musuh saya, enggak, bukan itu maksud saya, ya, bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya adalah kita perlu tahu bahwa iblis berjalan keliling kita seperti singa yang mau yang dapat menelan orang yang diintai. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata seperti itu. Mereka akan siap menerkam kita saat kita sedang lemah, dan musuh itu adalah iblis. Kita harus sadar bahwa untuk mengalahkan kuasa setan kita membutuhkan firman Tuhan. Efesus 6 ayat 17 berkata dengan jelas bagian itu. Butuh pedang roh, butuh firman Tuhan. Ya. Dalam pencobaan malam turun kita lihat Tuhan Yesus mengalahkan setan dengan mengutip firman Tuhan, walaupun setan pun pakai firman Tuhan. Ya, kadang-kadang ada tipu daya iblis untuk bisa membelokkan kita. Kalau kita tidak teguh dalam firman Tuhan, tidak paham akan firman Tuhan, kita akan mudah disesatkan. Karena itu kita harus waspada dengan perkara ini. Tuhan Yesus pun mengutip firman Tuhan untuk dapat mengalahkan setan. Ini mengajarkan bahwa saat kita sadar bahwa ada musuh di sekitar kita yang ingin menjatuhkan, maka kita harus mengingat identitas kita sebagai prajurit Kristus, dan dengan demikian kita tidak akan mudah menyerah pada godaan setan dan jebakan dunia. Apakah kita pernah berpikir untuk kita tetap waspada, berhati-hati dengan segala tipu daya dan jebakan iblis? Seringkali kita lemah, memberikan peluang kepada iblis untuk menjatuhkan kita. Kita sendiri yang memberi diri. Ya. Musuh yang kedua apa? Keinginan. Apakah salah kita punya keinginan? Tidak. Kita tidak salah punya keinginan. Setiap orang pasti punya keinginan. Masalahnya ada banyak keinginan yang mungkin keinginan yang tidak suci, keinginan hanya untuk menyenangkan diri, keinginan hanya untuk ego kita, keinginan tidak memuliakan Tuhan.
bergabung dengan hal yang tidak suci, hanya memuaskan diri, hanya menyenangkan diri saja, tidak pikir orang lain, tidak pikir sesama, apalagi Tuhan, disitulah keinginan itu akan menjadi musuh. Hati-hati dengan keinginan, waspada dengan keinginan. Karena Yakobus pasal 1 ayat 14 juga memberikan kepada kita satu kewek. Ya, coba tolong membaca Yakobus 1 ayat 14. Ya, saya ingin coba salah seorang pemuda bacakan buat kita sekalian. Yakobus pasal 1 ayat 14. Silakan. Salah seorang pemuda, suaranya harus cukup terdengar oleh semuanya. Silakan bacakan. Yakobus pasal 1 ayat 14. Silakan. Cepat ya. Karena waktunya habis sebenarnya, tapi kalau ya. Silakan. Yakobus pasal 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dilubai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Karena setiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, dipikat dan diseret olehnya. Hati-hati dengan keinginan. Tuhan tahu kebutuhan kita, betul. Tapi belum tentu Dia mengizinkan keinginan kita, sepanjang keinginan itu bisa menjatuhkan kita. Hati-hati dengan keinginan. Keinginan tidak salah, tapi jangan sampai tunggang dengan hal yang tidak suci. Kita jangan langsung menyalahkan setan ketika sudah jatuh dalam dosa. Ada orang yang selalu berkata, ini gara-gara setan, gara-gara iblis. Dia jadi kambing hitam terus. Ya, setan itu seperti singa yang ada dalam kandang yang terkunci sebenarnya. Kandang itu terbuka saat kita mulai menuhankan keinginan, menjadikan keinginan sebagai Tuhan, keinginan daging sebagai Tuhan, maka terbukalah kunci. Kita harus mengontrol keinginan kita, mengendalikan keinginan kita. Setiap orang yang berada dalam Kristus mengalami kuasa kemenangan atas dosa itu pasti. Karena itu mari sadari bahwa musuh senantiasa ada di sekitar kita. Ya, waspada. Yang ketiga, menolak konsep-konsep dunia dan segala jebakannya. Ya, di zaman ini semua bisa diakses melalui gadget, ya, internet. Itu bagus adanya gadget internet, apalagi dalam situasi sekarang ini. Orang masih menikmati di dalam online, bersyukur atas gadget, atas internet. Ya, itu bisa menjadi berkat. Hati-hati juga itu bisa menjebak kita untuk memanjakan diri, memboroskan waktu, dan mendapat pengaruh yang buruk. Itu bisa mengganggu relasi kita dengan Tuhan dan sesama kalau kita menyalahgunakan gadget atau internet. Jika tidak waspada, maka kita hanya mementingkan kepuasan diri dan melupakan relasi dengan Tuhan. Di sini kita paham mengapa Tuhan mencari orang-orang yang mau, yang berani, dan tetap waspada. Kita sadar bahwa diri kita ini terbatas, dan tanpa Tuhan kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi semua musuh. Kewaspadaan mutlak harus menjadi bagian dari kehidupan kita supaya kita tidak jatuh dalam bujuk rayu duniawi dan jebakan iblis. Sebagai bagian penutup, Bapak Ibu yang dikasihi, ketaatan adalah kunci kemenangan. Ya. Kepintaran bukanlah jaminan kemenangan. Ingat baik-baik. Ada orang berkata pintar identik dengan menang, belum tentu. Ada banyak orang yang pintar belum tentu berhasil. Ada banyak orang pintar terus gagal. Orang yang berhasil di mata Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan, menolak konsep dan jebakan dunia serta godaan setan. Itu yang perlu kita lihat. Barangkali mungkin muncul pertanyaan dalam diri Bapak Ibu sekalian dalam Kristus, mengapa 300 orang pilihan Tuhan itu tidak diberikan senjata ketika berperang dengan perang dunia?
Ini senjatanya. Ayat 16. Saya katakan, sesudah itu dibagi nyala ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyut kosong dengan suruh di dalam buyut itu. Itu senjatanya. Bapak Ibu, kalau misalkan perintah Tuhan disampaikan kepada kita, ayo berperang, tapi kita hanya dikasih sapu, panci, ya gayung, respon kita, iya betul Tuhan. Itu kata Midian itu banyak, ratusan ribu berhadapan dengan 300.000, dan tidak tinggal seorang saja. Kok yang diberikan senjatanya cuma apa? Sangkakala, buyut kosong, obor. Ya benar. Tapi apakah setelah Israel protes? Apakah Gideon protes? Tidak. Mereka tetap tak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak hamba Tuhan terjebak dengan penafsiran aligus berkenaan dengan ini. Tapi saya juga percaya bahwa sebenarnya ini gambaran yang sangat baik untuk kita semua renungkan. Kenapa Tuhan percayakan 3 benda ini untuk berperang melawan tentara Midian? Saya tidak tahu bagaimana situasi pada waktu itu. Tuhan sanggup mengadakan mukjizat. Barangkali dengan semarak trompet yang dikumandangkan itu yang membuat shock tentara Midian. Barangkali dengan melihat obor mereka panik, shock. Barangkali ketika sama-sama mendengar bencana atau buyut itu dihancurkan seperti ada ledakan luar biasa yang membuat mereka kacau dan akhirnya mereka saling bunuh. Ya, itu pakaian seperti itu. Tapi saya ingin memberikan kepada kita satu gambaran yang lain berkenaan dengan sangkakala. Sangkakala itu simbol gambar kewaspadaan, kesiapsiagaan. Ketika nampil dibunyikan, ingat baik, itu satu tanda bahwa prajurit harus siap berperang. Ya. Simbol kewaspadaan, simbol daripada kesiapsiagaan. Artinya kita mau tidak mau harus tetap siap siaga, waspada dalam segala kondisi supaya kita tidak terjebak dalam kehidupan dunia ini. Waspada, tetap berjaga-jaga. Buyut kosong yang dihancurkan. Ada yang menafsirkan bahwa ini gambaran daripada umat Allah, diri kita sendiri. Ya, kita ini bejana atau buyut. Sepanjang bejana ini tidak dihancurkan lebih dahulu, maka tidak mungkin kita akan dapat meledakkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita tidak hancurkan dulu hidup kita untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang taat, untuk bisa menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan, untuk bisa nurut pada Tuhan, dihancurkan dulu. Makanya kalau kita lihat orang yang tidak taat, mungkin tinggal tunggu tanggal mainnya Tuhan. Saya takut kalau ada orang yang tidak taat, suatu waktu Tuhan pukul dia sampai hancur orangnya orang. Karena mereka dihancurkan bidana ini. Dan orang kalau mau menghancurkan diri di hadapan Tuhan, hancur hati, mengakui segala kelemahan karena kita adalah bejana kosong yang tidak punya arti apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan kekosongan bejana kita di hadapan Tuhan, akan muncul terang, yaitu obor itu. Makanya ada orang berkata, obor atau suruh memberikan gambaran kepada kita firman Tuhan. Kita sering nyanyi firman, pelita bagi kakiku, terbang di jalanku. Sungguh obor orang juga menggambarkan Tuhan Yesus ketika Tuhan katakan, akulah terang dunia. Orang tidak akan bisa memperoleh terang itu kalau kita tidak mau menghancurkan diri kita. Seringkali kita sombong, bangga, padahal bicara ini benar kosong. Siapa sih kita? Tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, tanpa terang Roh Kudus, siapa? Itulah yang harus menjadi panduan pedoman dalam hidup kita.
sepanjang hidup, supaya kita memperoleh kemenangan, taat terus dalam pimpinan firman Tuhan, pimpinan Tuhan, jalan Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Tetap waspada, peganglah sangkakala, peganglah obor itu dalam hidup kita. Tetap pegang dengan taat, supaya kita beroleh kemenangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi, terima kasih untuk firman yang Tuhan sampaikan yang berkenan boleh mengingatkan kami kembali. Terima kasih. Kiranya Engkau berkenan memberikan kepada kami pemahaman pengertian yang lebih jelas dalam gambaran akan firman yang kami dengar. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya mau dipakai, yang tidak hanya berani, tapi kami juga ingin menjadi pribadi yang waspada senantiasa. Dengan ketaatan kami rindu untuk dapat menjalani semua itu, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan menaikkan pujian dan syukur kami angkat bulan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang Jumat yang kita sudah beribadah berdiri sebagai respon firman Tuhan. Mari kita akan pujikan satu pujian, tuntunlah panganku ya. Inilah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan supaya Dia terus menuntun kehidupan kita sepanjang hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan siapkan hati kami untuk dapat menikmati pujian ini sebagai respon atas firman yang boleh kami dengar. Tuntunlah tangan kami ya Tuhan, dalam nama Kristus. Amin. kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, kasih yang dari surga turun atas kehidupan mereka, pemeliharaan yang sempurna dari Engkau ya Bapa terus hadir dalam kehidupan mereka sepenuhnya. Mungkin mereka sedang menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan mereka. Engkau Allah yang Maha Tahu. Mari ya Tuhan, hantar mereka dengan iman yang teguh, dengan keyakinan yang sempurna bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam dari datang Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pertolongan dari Allah Bapa, berkat damai sejahteranya, sukacitanya, dan anugerah dalam nama Kristus Yesus
dan juga tuntunan penyertaan dari kuasa Roh Kudus terus membimbing kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita sekalian, umat yang dikasihinya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan bersatu bersejenak. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita ada dua orang tamu yang